Karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi sebuah pembahasan secara ilmiah. Karya ilmiah ini ditulis secara logis, sistematis, dan objektif. Karya ilmiah juga biasanya digunakan untuk memecahkan sebuah masalah, menguji teori, atau memberikan suatu informasi yang baru berdasarkan hasil penelitian atau kajian. Yang pertama itu manfaatnya. Manfaat dari penulisan karya ilmiah adalah untuk meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Terus juga memperoleh kepuasan intelektual dan juga memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya itu tujuan dari karya ilmiah. Secara total ada 4 tujuan karya ilmiah, yaitu yang pertama untuk menguji hipotesisnya. Karya ilmiah sering digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti. Yang kedua itu untuk mendukung pemecahan masalah. Karya ilmiah dapat memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan dan pemecahan masalah suatu masalah. Yang ketiga itu untuk mendukung penelitiannya. Karya ilmiah dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu untuk mengembangkan teori. Karya ilmiah dapat membantu mengembangkan teori atau konsep yang baru dalam suatu bidang ilmu. Lanjut ke ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama adalah bersifat objektif. Bersifat objektif itu ditulis berdasarkan data dan fakta, bukan opini pribadi sang penulis. Maksudnya apa? Tanda kutip. Tidak ada kata seperti bagi saya ini berhasil penelitiannya, bagi saya penelitiannya itu gagal, tidak ada. Ini maksudnya itu berdasarkan data dan fakta. Kalau faktanya benar dan datanya itu terbukti bahwa penelitian ini berhasil atau gagalnya itu sesuai data. Jadi tidak ada bagi saya. Yang kedua itu menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang sudah maksudnya bahasa Indonesia yang sudah sesuai dengan kaidah EYD atau ejaan yang sudah disempurnakan. Poin ketiga itu sistematis. Karya ilmiah itu menggunakan ada strukturnya seperti pendahuluan, tinjauan pustaka dan lain-lain. Nanti juga dibahas oleh teman saya. Yang keempat itu menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu proses penulisan berdasarkan langkah-langkah penelitian karya ilmiah, penelitian ilmiah. Yang kelima itu didasarkan pada penelitian. Karya ilmiah itu umumnya didasarkan pada riset atau kajian pustaka yang mendalam. Maksudnya apa? Balik lagi ke ciri-ciri pertama itu menggunakan data dan fakta. Mendapatkan data dan fakta itu dari mana? Itu dari penelitian yang peneliti lakukan. Jadi tanpa ada penelitian, peneliti tidak bisa melanjutkan karya ilmiah. Jadi ya itu metode satu-satunya ya. Maksudnya sorry bukan metode satu-satunya. Penelitian itu ada beberapa jenis juga, seperti menggunakan survei dan lain-lain. Jadi tergantung ya. Yang keenam itu menggunakan referensi yang jelas. Balik lagi, yang jelas itu berdasarkan fakta. Referensinya itu udah terbukti fakta atau hoax, kita harus juga cari. Jadinya lanjut, maksudnya apa itu karya ilmiah umumnya didasarkan pada riset. Nomor 6, menggunakan referensi yang jelas, menyertakan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Balik lagi tadi, udah dipercaya apa fakta atau hoax. Jadi
Kalau fakta bagus, kalau hoax itu harus dipertanggungjawabkan ya. Jadinya harus yang sudah diketahui banyak orang sumbernya, jadinya kita juga harus percaya. Tapi kita nggak harus langsung percaya, jadi kita harus cari lagi fakta apa enggak. Kalau beneran fakta baru kita pakai. Yang ketujuh itu poin ketujuh itu bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan. Bukan menghibur, tapi untuk menambah wawasan atau solusi terhadap suatu permasalahan. Nah, itu dia solusi terhadap suatu, misalnya banjir. Kita meneliti banjir, kenapa sih, kenapa? Nanti dapat solusinya, atau menambah wawasan. Misal baygon apakah meracunkan kita? Kita belum tahu kan. Kita juga takut mencoba langsung. Jadi ada yang meneliti untuk mengetahui apa berbahaya atau tidak. Jadi adanya penelitian itu juga membantu kita, wawasan kita, agar ya kalau kita takut melakukan atau mencari tahu sendiri, kita juga bisa meminta bantuan oleh peneliti ya. Jadi struktur yang pertama itu ada judul. Judul itu adalah karya ilmiah yang harus jelas, informatif, dan mencerminkan isi penelitian. Lalu kedua ada abstrak, ringkasan singkat yang mencakup tujuan metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan itu menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan, tujuan, dan manfaat penelitian tersebut. Lalu ada tinjauan pustaka, yaitu mengulas literatur yang relevan dengan penelitian untuk memberikan kerangka teoritis dan bukti pendukung. Setelah tinjauan pustaka ada metodologi, yaitu menjelaskan metode penelitian yang digunakan seperti desain penelitian, populasi simpel, teknik, pengumpulan data, dan analisis data. Lalu ada hasil penelitian. Penelitian itu isinya adalah menyajikan temuan penelitian dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu menginterpretasikan hasil penelitian, menghubungkannya dengan literatur yang terkait, dan memberikan analisis mendalam. Lalu ada kesimpulan, yaitu merangkum temuan utama penelitian, memberikan rekomendasi, dan mengidentifikasi area penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, yang terakhir adalah daftar pusaka. Berbeda dengan sebelumnya, daftar pusaka itu menyajikan daftar sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Untuk mencari daftar pusaka itu bisa dari web internet dalam kita mencari penelitian dan berbagai sumber lainnya. Kembali lagi sama saya akan menjelaskan kaidah kebahasan apa saja yang ada di karya ilmiah. Yang pertama itu ada bahasa baku. Bahasa baku ini bahasa Indonesia yang udah sesuai kaidah EBI atau ejaan bahasa Indonesia, atau EYD, ejaan yang sudah disempurnakan, dan KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karya ilmiah harus mengikuti kata-kata yang ada di dalam KBBI dan yang sudah sesuai dengan EBI atau ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kalimat efektif. Kalimat efektif itu harus jelas, harus ringkas, harus tidak bertele-tele. Tidak seperti saya pada penjelasan saya di ciri-ciri yang sudah bolak-balik, tapi jadi panjang. Di dalam karya ilmiah itu harus pendek dan jelas. Jadinya to the point kalau bahasa Inggrisnya. Atau yang utama aja, jangan pada zaman dahulu atau 3000 tahun kemudian, jangan. Itu bilang aja pada tanggal segini, pada tanggal segitu, jadinya kita berarti berapa tahun yang lalu gitu loh. Jadi gitu.
Yang ketiga adalah objektivitas. Eh, Objektivitas itu menghindari penggunaan kata ganti orang orang pertama dan orang kedua seperti saya, kami, kamu, serta opini pribadi biasanya menggunakan bentuk pasif atau pihak ketiga. Yang keempat ada kata-kata denotatif. Kata-kata denotatif itu apa sih? Menggunakan kata dengan makna lugas dan tidak bermakna ganda, bukan kata kiasan atau konotatif. Ada istilah ilmiah, menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Ini bisa bidang ilmu informatika ada list, variable, palette, button, dan language codingan, I don't know, ya seperti itu. Sesuai apa yang lagi kita bahas pasti makna istilah ilmiahnya. Yang kedua dari terakhir ada koherensi dan kohesi. Ini seperti fisika tapi koherensi dan kohesi menyusun paragraf dengan hubungan antar kalimat yang logis dan padu serta menggunakan kata hubung yang tepat dan atau dan lain-lain. Kata-kata hubung yang lain harus sesuai, jangan mau atau kayak menggunakan ini atau ini. Kalau menggunakan dan kan jadi kayak dua alat. Tapi kalau menggunakan atau itu bisa di antara dua ini. Yang terakhir ada gaya bahasa formal. Gaya bahasa formal itu agak mirip kayak bahasa baku sih bagi saya. Sebenarnya nggak boleh bahasa. Oke, lanjut. Gaya bahasa formal. Tidak menggunakan bahasa gaul, humor, atau ungkapan emosional. Ya sama aja kayak bahasa baku. Jadi jangan pakai gue lo atau kata-kata yang diketahui cuma Gen Z. Jadi harus semua orang tahu ya apa artinya. Jangan bahasa gaul. Kalau orang yang gaul tidak mengerti ya nggak apa-apa. Jangan pakai bahasa gaul. Jadi pakai bahasa yang formal seperti orang bekerja atau guru-guru gitu loh. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bentuk-bentuk dan juga jenis-jenis dari karya ilmiah. Jadi, secara umum, berdasarkan bentuknya, karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama, karya ilmiah formal. Nah, kalau karya ilmiah formal ini, biasanya disusun sesuai dengan unsur-unsur keakademisan. Nah, contohnya itu berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu skripsi dan juga tesis. Kalau skripsi ini dikerjakan oleh mahasiswa S1, sedangkan kalau tesis dikerjakan oleh mahasiswa S2. Nah, lanjut, kalau bentuk yang kedua itu ada yang namanya karya ilmiah semi formal. Nah, kalau semi formal ini disusunnya sebenarnya sama aja kayak formal, namun penyajian itu lebih ringkas, jadi mudah dipahami. Kayak contohnya itu ada makalah dan juga paperwork atau kertas kerja. Nah, kalau makalah ini biasanya memaparkan hasil penelitian atau diskusi kita tentang suatu kegiatan ilmiah. Sedangkan kalau paperwork ini biasanya menjelaskan suatu hasil analisis kita mengenai suatu topik yang mendalam. Oke, lanjut ke bentuk yang ketiga itu ada karya ilmiah populer. Nah, kalau karya ilmiah populer ini biasanya disusun secara ringkas dan ragam bahasanya tuh populer gitu. Kayak nggak begitu formal. Dan biasanya ini karya ilmiah populer disenangi oleh media massa dan banyak orang. Nah, contohnya itu ada esai dan juga artikel. Kalau esai itu biasanya berbentuk karangan prosa yang maparin suatu topik dengan masalah tertentu sesuai dengan sudut pandang penulisnya. Sedangkan artikel tuh biasanya memaparkan topik atau masalah
dengan bahasa yang mudah dipahamin oleh pembacanya. Jadi itulah mengapa karya ilmiah populer banyak disegani oleh media massa dan juga banyak orang. Nah, berikut ini adalah contoh karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini milik saya sendiri, yaitu Andan Erika Murtado. Ini saya buat ketika saya SMP kelas 9 sebagai syarat kelulusan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Karya tulis ilmiah ini juga sudah disidangkan dengan guru bahasa Indonesia saya dan sudah disetujui. Dengan judulnya, Peran Musik sebagai Ekspresi Emosional Siswa SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Dan untuk isi karya tulis ilmiah itu ada apa aja sih? Yaitu yang pertama bisa judul, lalu yang kedua ada abstraknya, terus ada pendahuluannya, pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Lalu ada landasan teori, kajian teori, atau tinjauan pustaka. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Terus selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Lalu berikutnya ada simpulan. Lalu berikutnya ada daftar pustaka. Lalu atau penutup juga bisa. Terima kasih.